dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam keadaan yang berbahagia karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Harapan saya mendapatkan saudara semua dalam keadaan sehat, baik, tanpa kekurangan satu apapun. Yang walaupun dalam saat ini semua dunia sedang mengalami keadaan yang sama karena masa pandemik yang melanda semua orang. Dan tentunya itu mempengaruhi keadaan saudara dan saya, baik usaha, pekerjaan, dan segala aspek kehidupan umat manusia. Namun, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berharap bahwa kita tidak terus terbelenggu oleh kondisi ini, namun tetap semangat karena kita punya pengharapan bahwa di dalam rancangan Tuhan segala sesuatu dirancang dengan baik dan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan rancang untuk sesuatu yang kurang baik bagi kita. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kondisi sedang sulit. Memang keadaan sedang buruk melanda seluruh dunia karena pandemi ini. Namun, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya bacakan bagi kita. Bahwa kita harus tetap semangat. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya memberi judul Keep on Fire atau tetap semangat. Kenapa kita harus tetap semangat? Kenapa saudara harus tetap semangat? Kenapa kita semua harus tetap semangat? Karena ada 3 alasan yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan pilih saya dan saudara, ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh karena anugerahnya kita dipilih bukan karena kebaikan kita, maka ayat itu menunjukkan bahwa pilihan Tuhan, menunjukkan bahwa Dia tidak pernah salah. Dia kenal kita, Dia mengetahui kondisi saya dan saudara, Dia mengetahui keadaan apa yang sedang kita alami, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Pemilihan Tuhan tentunya bukan karena berdasarkan kebaikan kita, tetapi oleh karena anugerah, ya, dan karena ketetapan yang datang daripada Dia. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, saudara dan saya dipilih sebagai orang-orang pilihan. Seharusnya kita tetap semangat, keep on fire, bahwa kita punya penolong, kita punya Allah yang sanggup menolong, memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saudara, sebagai umat pilihan, saya dan saudara harus tetap semangat. Amin. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus keep on fire? Kita harus tetap semangat. Dari ayat itu, firman Tuhan berkata bahwa ayat yang ke-16b, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara yang kasih Tuhan, kata menetapkan, situ berbicara bahwa Allah sendiri telah menentukan saya dan saudara. Aku telah menetapkan artinya sebuah penegasan. Tidak lagi ada alasan untuk menolak. Tujuannya adalah supaya saya dan saudara pergi. Pergi untuk apa? Menjadi duta, menjadi utusan, menjadi partner kerja. Jadi yang kedua, kenapa kita harus tetap semangat atau keep on fire? Karena kita adalah partner kerja Allah. Kita adalah utusan-utusan surga. Saudara dan saya, firman Tuhan berkata bahwa kita ditetapkan, ditentukan untuk pergi. Artinya tidak ada penolakan lagi dari kita, sebab Allah telah menentukan. Sebagai partner kerja Allah, sebagai utusan atau sebagai duta Tuhan, tentunya saya dan saudara harus tetap semangat untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah dunia dalam kondisi apapun. Sehingga ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita
utus saya dan saudara menjadi duta Allah, yaitu tujuannya adalah untuk berbuah. Ya, di dalam buah ini ada dua yang dimaksudkan yang berbuah. Yang pertama tentunya buah-buah karakter, yaitu buah-buah roh. Galatia pasal yang ke-5 ayat 21 dan 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan yang kedua ini berbicara tentang buah-buah daripada pekerjaan ketika kita menyampaikan kabar baik untuk membawa semua orang untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sudah mengenal Dia? Apakah saudara sudah mengalami Dia? Kalau sudah, maka saudara harus pergi untuk menghasilkan buah. Kalau belum, ini waktunya. Mari, Dia mau untuk memimpin, membawa kita kepada kehidupan yang terus dikuatkan, dipulihkan di dalam segala kondisi. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada sebuah undangan dari Tuhan bagi siapapun saudara yang sedang mengalami tekanan, masalah apapun kondisi. Dia tidak pernah menolak kita. Dia mau memberikan solusi dan memberikan jalan keluar. Kita adalah utusan, kita adalah duta kerajaan sorga yang mengutus kita, maka kita harus tetap keep on fire. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus keep on fire atau tetap semangat? Yang ketiga, karena ada jaminan dari Tuhan, ya. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ayat yang terakhir dikatakan di dalam ayat 16c, dikatakan di sana, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ada garansi apa saja yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Artinya saya dan saudara tidak sendiri. Tuhan mau kita mengasihi orang di luar sana, termasuk siapapun yang mungkin sedang mengalami masa-masa kesusahan. Mari berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi lingkungan sekeliling, bagi orang-orang terdekat kita, sehingga damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Mari tetap semangat, keep on fire. Kenapa? Karena 3 alasan. Yang pertama, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, karena kita adalah duta kerajaan. Dan yang ketiga, karena ada garansi dari Tuhan bahwa Dia akan menyertai dan akan menjawab semua. Amin.